Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome to Just Speak English Club YouTube channel. Kalian pernah gak sih pergi suatu tempat, kemudian bisa sebuah museum, kemudian pusat perbelanjaan, atau di front office sebuah kantor dan menemukan selembar kertas yang dilipat atau berbentuk selebaran dibagikan ketika kalian masuk di sebuah pusat perbelanjaan yang berisi informasi tertentu atau produk tertentu. Nah, menurut teman-teman ya, yang kalian lihat itu brosur atau pamflet ya? Apa mungkin itu sebuah leaflet? Oke, bingung kan? Nah, kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk mengenal lebih jauh perbedaan dari brosur, leaflet, pamphlet, dan juga banner. Di sekolah, materi ini akan teman-teman pelajari di kelas 11 Bahasa dan Sastra Inggris atau peminatan. Oke, jadi simak sampai selesai ya teman-teman. Baiklah, kita akan mulai dari brosur terlebih dahulu ya. Apa sih brosur itu? Oke, brosur is promotional documents primarily used to introduce a company, organization, products, or services and inform potential customer or members of the public of the benefits. Singkatnya gini ya, tujuan utama dari sebuah brosur itu adalah mempromosikan sebuah bisnis, bisa juga sebuah perusahaan atau layanan, kemudian produk, bisa juga sebuah acara, hiburan, tempat, dan lain-lain ya. Brosur ini biasanya dibuat semenarik mungkin agar pembaca mau melihat ke semua isi dari brosur itu. Nah, bentuk dari brosur ini biasanya dilipat menjadi 2 atau bisa juga dilipat menjadi 3 bagian. Bahkan ada loh yang lebih dari itu. Kemudian dari segi desain juga brosur ini biasanya menggunakan banyak warna ya. Kemudian ada gambar-gambarnya, infografis dengan media kertas mengkilap agar menarik pembaca. Nah, di mana teman-teman bisa menemukan brosur ini? Oke, brosur itu biasanya paling mudah ditemui di tempat-tempat yang ramai. Bisa juga diletakkan di sebuah rak toko atau kadang-kadang diberikan oleh seorang SPG atau representasi dari pemilik brosur itu ya. Oke, nah perhatikan contoh dari brosur berikut ini ya. Oke, ini adalah contoh dari brosur. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, kemudian selain brosur kita juga akan belajar tentang pamflet. Nah, apa sih pamflet ini? Oke, nah pamflet ini adalah is a small unbound booklet containing information or arguments about a single subject, often educational in nature. Nah, biasanya pamflet ini are non-periodical. They can be folded in variety of ways such as in half, third, and fourths. Oke, singkatnya pamflet ini adalah selembar kertas yang dicetak. Bisa juga dicetak kemudian dilipat menjadi beberapa bagian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan informasi yang lengkap kepada pembaca, dan biasanya berbeda dengan brosur, pamflet ini memiliki satu topik khusus ya. Nah, tujuan utama dari pamflet ini adalah membuat pembaca lebih mudah memahami sesuatu. Jadi pamflet ini tujuannya lebih kepada memberi informasi ya kepada setiap pembacanya. Oke, itu adalah sebuah pamphlets. Oke, nah kadang-kadang if you have been to a doctor's office misalkan, you've likely seen the pamphlet designed to inform patients about various medical topics. Nah, kadang-kadang nih misalkan teman-teman pergi ke sebuah klinik dokter, teman-teman bisa jadi menemukan sebuah pamflet ya. Isinya adalah tentang jenis-jenis penyakit dan cara pencegahannya dan lain-lain pokoknya, yang intinya adalah mengedukasi pasien yang datang. Nah, pamflet ini bisa bermacam-macam ya, tergantung dari apa tujuannya. Tujuan dari pamfletnya ada yang berhubungan dengan civic. Yang pertama adalah berhubungan dengan civic. Nah, pamflet ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi pada masyarakat sekitar seperti masalah lokal, peraturan lokal, atau juga pamflet yang berisi tentang pemilu dan lain-lain. Kemudian ada juga pamflet yang berisi dengan cultural atau budaya. Jenis pamflet ini berkaitan dengan budaya ya. Biasanya berisi mengenai data-data geografis, kemudian populasi, demografis, statistik, dan lain-lainnya. Intinya hubungan dengan budaya. Kemudian yang terakhir ada pamflet yang berkaitan dengan educational atau pendidikan. Biasanya memberikan informasi kepada pelajar dan mahasiswa mengenai sains, matematika, teknologi, dan pokoknya intinya dengan pendidikan deh gitu. Itu adalah sebuah pamflet. Kak, terus jadi bedanya apa tuh brosur sama pamflet? Kan sama-sama dilipat, selembar kertas kemudian sama-sama dilipat. Bisa dilipat 2, bisa lipat 3, bisa lipat 4, dan seterusnya. Bedanya apa? Oke, gini nih bedanya ya. Jadi sebenarnya brochures and pamphlets itu bear similar design. Biasanya their main difference lies on the purpose. Intinya adalah brosur sama pamflet itu iya, desainnya biasanya bentuknya sama. Bedanya di mana? Bedanya itu lebih kepada tujuannya.
Perhatikan deh, kalau brochure is designed to sell product and services. Kalau brochure itu desain untuk menjual produk atau layanan biasanya bagi sebuah perusahaan atau pabrik. Sementara pamphlet itu main purpose is to inform. Sementara pamphlet itu tujuannya untuk memberikan informasi atau mengedukasi. Beda ya topiknya atau isinya. Jadi brosur itu buat jualan, intinya jualan apa aja. Kalau misalkan pamphlet isinya adalah mengedukasi tentang budaya, kegiatan masyarakat, kemudian tentang pendidikan, menginformasi, tujuannya mengedukasi ya. Itu bedanya pamphlet sama brochure. Bisa ya teman-teman? Oke, selanjutnya adalah ada istilah leaflet. Apa sih leaflet itu? Oke, sebelum kesana, nah ini adalah contoh dari sebuah pamphlet ya. Nah ini ada contoh sebuah pamphlet. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada lagi leaflet. Nah, leaflet ini adalah a single page printed on one or both sides in which deliver particular information or campaign about something. Nah, kalau leaflet ini biasanya digunain untuk nyampaikan informasi khusus tentang sesuatu hal. Nah, biasanya dia ini smaller than pamphlets ya. Biasanya sebuah leaflet itu lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan pamphlet. Kemudian biasanya dia single page rather than folded. Dia jarang banget bentuknya dilipat seperti brosur dan pamphlet. Tadi kalau teman-teman perhatikan, brosur sama pamphlet itu dilipat biasanya, dilipat 2, dilipat 3 dan seterusnya. Kalau pamphlet itu cuma single page, satu halaman biasanya dan lebih kecil. Kemudian dia ini printed on higher quality paper. Biasanya menggunakan kertas yang berkualitas tinggi. Kemudian juga cara ngebuatnya atau mereka itu bahannya lebih mahal, more expensive and used to target specific group to market a product or service. Biasanya juga dia itu punya jualan juga sih, tapi cuma satu lembar gitu. Dan target tertentu yang digunakan, apa yang namanya disasar gitu ya. Oke. Misalkan nih teman-teman melihat sebuah leaflet di toko, kemudian satu lembar isinya adalah produk-produk tertentu atau harga dan segala macam. Ini contoh dari leaflet. Oke, bisa ya teman-teman membedakan antara brosur, kemudian leaflet sama pamphlets. Kemudian yang keempat itu ada banner. Nah, banner ini sebenarnya tidak terlalu susah ya. Jadi banner ini can be a flag or other piece of cloth bearing a symbol, slogan or other message. Banner adalah sebuah pesan atau informasi, bisa juga berupa logo atau juga dapat berupa slogan yang disampaikan melalui sebuah bendera atau sejenisnya kain bahan seperti itu, kemudian diletakkan di tempat umum ya. There are many kinds of banner. Ada banyak banget jenis-jenis banner untuk tujuan advertising ya, untuk tujuan mengiklankan sesuatu. Bisa aja berbentuk hanging banner. Sering teman-teman lihat dia banner itu hanging ya, digantung gitu ya, atau diikatkan ujung-ujungnya gitu di tempat-tempat umum ya, di atas jalan atau di gedung-gedung, di dinding gedung gitu ya. Ada juga dia berbentuknya X banner ya. X banner itu berbentuk ditempel. Kemudian ada tripod banner. Tripod ini biasanya diletakkan di tripod ya, nggak ditempel tapi diletakkan di tripod. Tahu ya tripod ya? Oke. Nah, itu adalah banner. Kemudian ketika kita belajar tentang pembuatan banner, pamphlets, kemudian ada leaflet, ada brochure, ada hal-hal yang mesti teman-teman pahami. Yang pertama adalah sebelum membuat sebuah banner atau membuat sebuah pamphlet atau leaflet atau brochure, you have to make sure you consider your layout or size. Teman-teman sebelum membuat atau mendesain, pastikan teman-teman untuk memutuskan atau menentukan terlebih dahulu bagaimana bentuk yang ingin teman-teman buat, baik itu ukuran dan juga apakah dia harus dilipat berapa gitu ya. Itu harus teman-teman pastikan ya, ukurannya berapa. Kemudian nomor 2, teman-teman juga have to make sure to write compelling copy. Pamphlet ini, leaflet atau banner biasanya tidak memiliki banyak ruang ya. Kemudian jadi pastikan teman-teman untuk menggunakan kalimat-kalimat yang penting dan tepat sasaran. Kemudian gunakan juga bahasa yang simple, kemudian mudah dimengerti. Selain itu gunakan huruf yang mudah dibaca ya. Jangan yang rumit banget, karena orang kan kadang nggak nungguin banget ya banner atau leaflet itu. Kadang-kadang sekilas aja gitu. Yang penting mudah dibaca. Kemudian don't forget to provide visual interest. Agar menarik untuk dibaca, teman-teman juga harus menggunakan tampilan yang menarik, seperti bisa memasukkan gambar, tabel, ilustrasi dan segala macam. Oke, itu yang ketiga.
Kemudian yang keempat adalah choose your color. Oke. Kata orang nih ya, warna itu berpengaruh pada emosi pembaca. Jadi teman-teman mesti gunakan pewarnaan yang bagus dan menarik. Oke. Baiklah. Terakhir, nah sebelum dicetak, sebelum disebarluaskan dan sebelum diperbanyak, pastikan teman-teman itu test run the print version. Ya, sebaiknya dilakukan pengecekan ulang ya. Dicek dulu, di print dulu satu lembar, kemudian lihat, cek ulang ada yang salah atau enggak, kemudian udah sesuai harapan atau enggak. Nah kalau udah baru kemudian disebarluaskan atau diperbanyak. Jangan diperbanyak dulu baru dicek ya. Udah banyak, udah rugi banyak. Itu karena bayangkan kalau ratusan atau ribuan, kemudian ribuan leaflet atau ribuan brosur kalian sebar, isinya salah, kan gitu kan, nggak asik. Nah itu adalah tentang leaflet, kemudian banner, brosur dan juga pamphlet. Kita sudah belajar itu ya. Oke, jadi pertanyaan lah, apa sih persamaan dari keempat ini? Kalau tadi yang bedain, bicara tentang bedanya ya, ada persamaannya nggak? Ada yang tahu persamaannya? Yes, persamaan sebenarnya dari mereka itu adalah tujuan ya. Tujuan utamanya adalah memberikan information atau provide information to the public gitu ya. Tapi biasanya menggunakan bentuk, teknik, tampilan yang berbeda-beda. Oke. Nah, itu adalah materi banner, brosur, pamphlet dan leaflet. Mudah-mudahan informasi atau pelajaran kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, anak-anak terutama teman-teman yang di kelas 11 ya, belajar materi bahasa Inggris peminatan. Oke, gitu aja belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.